Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan hari ini gue lagi seneng banget. Kenapa gue seneng banget? Karena hari ini gue bakal ngebahas brand helm favorit gue. Ya, kira-kira brand helm apa sih yang jadi favoritnya Junior? Mending kita langsung masuk aja ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang helm yang ini. Ya, helm yang udah nangkring di sini. Kalau kalian ngefollow IG gue, kalian pasti udah lihat lah helm ini tuh gue pakai di beberapa hari terakhir. Karena helm ini adalah helm yang sangat spesial buat gue. Ya, sebenarnya ini helm apa sih? Seperti yang bisa kalian lihat, namanya tuh Sui. Ya, helm ini adalah Sui X14. Nah, kalau kalian sering ngulik-ngulik tentang helm, X14 ini adalah saudara kembarnya helm gua yang ini. Jadi gua ambil dulu ya. Nah, mereka ini adalah saudara kembar. Tapi hari ini gue nggak akan ngebahas tentang speknya X14, gue juga nggak akan ngebahas tentang reviewnya X14, karena menurut gue juga nggak beda jauh lah sama spek dan reviewnya Xperia 3. Jadi buat kalian yang kesini untuk nyari spek dan reviewnya X14 atau Xperia 3, kalian bisa cek aja nih video gue yang di atas. Karena di atas itu gue udah ngebahas tentang spek dan review dari Xperia 3 gue yang ini. Nah, di video kali ini gue akan lebih ngebahas tentang perbedaan antara X14 dan juga Xperia 3. Karena masih banyak ya di luar sana yang agak sedikit bingung gitu. Sebenarnya beda nggak sih antara X14 dan juga Xperia 3? Terus kalaupun beda, bedanya tuh di mana? Nah, kalian tepat sekali nonton video ini. Karena di video ini gue bakal membeberkan dan menjelaskan apa sih perbedaan antara X14 dan juga Xperia 3 ini. Jadi kita langsung masuk aja ke perbedaan yang pertama. Nah, untuk perbedaan yang pertama ini beda dari lokalitinya, alias persebarannya itu berbeda. Untuk X14 ini dia lebih banyak tersebar di negara-negara Asia. Makanya dia ini mendapatkan julukan Asian Fit. Sementara untuk Xperia 3 ini dia lebih banyak tersebar di negara-negara Eropa. Makanya dia mendapatkan nama European Fit. Nah, Asian Fit dan European Fit itu ada maksudnya loh ya. Asian Fit ini artinya sangat cocok digunakan untuk kepala orang Asia, karena rata-rata kepala orang Asia itu lebih membulat, makanya Asian Fit ini cocok untuk digunakan orang-orang Asia. Sementara European Fit ini sangat cocok digunakan sama orang-orang Eropa, karena kepala orang Eropa tuh lebih mengoval gitu ya. Jadi ada perbedaan jenis kepala antara orang Asia dan orang Eropa, makanya dibikinlah Asian Fit dan juga European Fit. Itu perbedaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke perbedaan yang kedua. Nah, untuk perbedaan yang kedua antara X14 dan juga Xperia 3 ini terdapat di segi beratnya. Ya, meskipun beratnya itu sebenarnya nggak beda-beda jauh, tapi tetap beda. X14 ini lebih berat daripada Xperia 3. Loh, kok bisa? Ya, gue bakal ngejelasinnya itu di perbedaan selanjutnya. Jadi kita masuk aja ke perbedaan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan dari segi sertifikasi. Oke, untuk sertifikasi yang dimiliki oleh X14 ini ada dari Snell. Sementara sertifikasi yang dimiliki oleh Xperia 3 ini adalah sertifikasi ECE. Sesuai dengan lokalitinya dia, Eropa. ECE itu kan adalah sertifikasi untuk Eropa deh kalau nggak salah ya. Jadi Xperia 3 ini memiliki sertifikasi ECE. Sementara X14 punyanya Snell. Nah, sedikit menjelaskan, Snell itu sebenarnya organisasi swasta ya, tempat dimana dia mengetes helm-helm yang akan di launching. Jadi X14 ini sudah lolos sertifikasi Snell dengan berbagai requirement-nya gitu loh. Nah, salah satu requirement atau spesifikasi dari si Snell adalah spesifikasi bobot. Jadi si X14 ini dia harus memenuhi bobot yang disarankan oleh si Snell supaya dia mendapatkan sertifikasi tersebut. Makanya X14 ini agak lebih berat dari Xperia 3 supaya dia bisa mendapatkan sertifikasi Snell. Ya kira-kira gitulah perbedaan sertifikasi Snell dan juga si sertifikasi ECE ini. Namun kalian jangan salah kaprah ya, jangan mikirnya tuh wah berarti X14 ini jauh lebih bagus daripada Xperia 3 karena X14 sudah mendapatkan sertifikasi Snell. Sementara si Xperia 3 cuma dapat ECE. Ya kalian jangan mikir gitu juga kali. Ini ECE aja
Ini udah terbukti loh sama gua gitu kan. Ini gua pakai buat crash sekenceng itu, kepala gua masih aman, nggak ada lecet, nggak ada geger otak sama sekali. Berarti ECE juga cukup gitu loh untuk penggunaan balap. Gua nggak ngomongin harian lagi loh ya. Penggunaan balap ECE aja udah cukup gitu. Cuman ya emang dia size-nya itu cocoknya untuk kepala-kepala orang Eropa. Kita sebagai orang Asia mendapatkan yang lebih gitu. Kita dapat size-nya enak, size-nya Asian Fit. Terus kita juga dapat sertifikasi yang lebih tinggi, yaitu sertifikasi Snell gitu. Ya kira-kira bedanya gitulah dari segi sertifikasinya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke perbedaan yang selanjutnya. Nah, di perbedaan yang selanjutnya, ini adalah perbedaan dari segi EPS-nya. Ya, gue pengen ngebongkar sebenarnya sih, cuman gue agak sedikit males. Jadi gue udah ngefoto perbedaan EPS antara X14 dan juga Xperia 3. Fotonya seperti ini. Nah, di beda EPS antara X14 dan Xperia 3 tuh sebenarnya terlihat dengan jelas lah ya. Kalau di Xperia 3 ini EPS-nya tuh kayak tercoak-coak gitu kan, kayak ada tunnel buat udara lewat gitu, kayak ada jalur udaranya. Sementara untuk di X14 ini cenderung lebih flat aja gitu, EPS-nya full, penuh, nggak ada coakan-coakan. Ya pun kalau ada coakan pun nggak terlalu banyak lah, sedikit-sedikit doang gitu. Nggak sebanyak si Xperia 3. Ya mungkin itu juga yang membuat berat dari X14 ini lebih berat daripada Xperia 3 karena EPS-nya dia penuh. Kalau Xperia 3 ini EPS-nya banyak yang dicoak-coak. Mungkin ya, gue kan nggak tahu gitu kan. Kalian komentar di bawah kalau kalian tahu. Sekarang kita langsung masuk ke perbedaan yang terakhir. Nah, yang terakhir ini perbedaan dari segi detailnya. Ya sebenarnya detail ini penting nggak penting sih ya. Mungkin bagi sebagian orang detail itu penting, bagi sebagian orang detail itu tidak terlalu penting. Detail yang berbeda antara mereka berdua ini sangat terlihat di helm yang polos. Kalau di helm yang polos itu di belakang, nih di daerah sini nih, di belakang sini, itu kalau helm Sui pasti dia nulisin nama helmnya. Kayak misalnya ini helm X14. Kalau di grafis yang polos di belakangnya tuh ada tulisan tuh X14 gitu. Kalau helm ini Xperia 3 maka di belakangnya tulisannya Xperia 3 gitu. Itu perbedaan detail yang pertama. Sementara perbedaan detail yang kedua itu terdapat di chin strapnya. Nih seperti yang gua kasih lihat. Nanti bakal gua kasih close up-nya juga. Di sini chin strap untuk Xperia 3 itu ada logo Sui dan ada namanya Xperia 3. Sementara kalau untuk chin strapnya si X14 di sini tuh dia hanya polos-polos aja gitu, nggak ada tulisan apa-apa. Kanan kirinya tuh polos gitu. Nah, jadi itu dia dua detail yang sedikit banyaknya membedakan antara X14 dan juga Xperia 3. Nah, itu dia ya. Jadi perbedaan antara X14 dan juga Xperia 3. Sebenarnya perbedaan itu nggak terlalu banyak lah ya, dan juga tidak terlalu mempengaruhi keadaan helm gitu. Tidak membuat helm ini menjadi tipe yang berbeda. Cuman balik lagi ke kalian, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan sebelum kalian meminang suatu helm Sui. Apakah kalian lebih cocok ke X14 atau kalian lebih cocok ke Xperia 3. Nah, karena gue udah ngebahas tentang perbedaan antara mereka berdua, sekarang gue mau ngebahas kenapa helm Sui ini menjadi helm favorit gue. Jadi zaman dulu ya, waktu gue belum mampu beli helm premium, itu gue cuma bisa ngeliat di Instagram kan. Pas gue ngeliat helm Sui ini kok anjrit keren banget ya helmnya, bentuknya bagus gitu kan, dipakai sama Marc Marquez juga keren gitu. Akhirnya ya gue berangan-angan pengen punya X14 atau Xperia 3 lah. Sampai satu ketika akhirnya gue mampu untuk beli helm ini. Helm Xperia 3. Pas waktu gue pertama kali megang helm ini, gue pakai helm ini, kok helm ini tuh enak banget gitu loh. Dilihatnya juga ganteng gitu pas gue pakai gitu kan. Akhirnya helm inilah yang nyantol di hati gue. Brand Sui ini yang ada di hati gue. Sampai teman-teman gue tuh bilang gini, kenapa sih lu nggak nyobain brand lain? Brand ini kan lebih ringan, brand ini kan lebih nyaman, brand ini kan lebih yang lainnya misalnya. Ya mau gimana lagi gitu kan, di hati gue cuma ada Sui gitu. Helm impian gue, helm favorit gue ya cuma Sui. Mau lu tawarin yang kayak gimana juga tetap aja Sui yang ada di hati gue. Ya sama halnya kayak misalnya cewek deh gitu, lu punya cewek lu tuh yang ada di hati lu gitu, cewek lu tuh yang menurut lu paling sempurna. Meskipun nanti tiba-tiba ada cewek dateng, cewek yang lebih cantik, cewek yang lebih bikin nyaman, cewek yang lebih lainnya, kalau di hati lu tetap ada si dia, ya mau diapain juga tetap dia yang jadi pilihan lo. Kok jadi ngomongin cewek ya?
Ya, pokoknya gitu dah. Helm Sui ini menjadi helm favorit gue semenjak pertama kali gue lihat dan pertama kali gue pakai. Nah, agak sedikit sedih ya waktu helm ini tuh gue pakai jatuh waktu gue crash waktu itu ya. Itu crash yang cukup parah sehingga menyebabkan helm ini nggak bisa sama sekali gue pakai lagi. Karena shellnya sebelah sini tuh udah cukup terkikis parah, jadi gue juga agak takut untuk menggunakan helm ini lagi. Kenapa gue nggak beli Sui lagi? Karena helm Sui ini harganya cukup mahal ya guys. Jadi finansial gue masih belum cukup untuk beli helm Sui lagi. Akhirnya karena helm ini udah nggak bisa gue pakai balap, gue harus move on lah ke brand lain yang lebih affordable di kantong gue. Akhirnya gue mencoba move on ke brand HJC. Ya, HJC itu yang kalian bisa lihat lah, bisa tonton sendiri di atas ini. Itu adalah merupakan helm balap terbaru gua. Jadi helm itulah yang akan menggantikan si Sui ini. Nah, di proses gua move on dari Sui ke HJC, itu tiba-tiba datanglah helm ini. Yang notabene-nya adalah Sui X14. Gagal lah semua move on gue gitu loh. Jadi yang tadinya gue udah berusaha move on dari Sui buat pindah ke HJC, tiba-tiba dateng nih si mantan. Akhirnya move on gue semuanya gagal. Gue kembali sayang sama si Sui ini lagi. Gue kembali sayang sama mantan ini lagi gitu. Ya, yang gue omongin mantan tuh mantan brand helm ya, bukan mantan cewek gitu, bukan mantan pacar. Kalian jangan salah kaprah, oke? Ya pokoknya gitu deh, gue sangat cintanya sama Sui, sangat memfavoritkan Sui ya karena dia brand pertama yang gue suka dan brand pertama yang membuat gue nyaman dan brand pertama yang membuat gue aman saat gue berkendara bahkan saat gue balapan. Jadi ya mungkin gitu aja ya video gue kali ini yang ngebahas tentang perbedaan antara X14 dan Xperia 3. Sekaligus gue juga ngebeberin kenapa Sui menjadi brand favorit gue. Mungkin cukuplah ya video gue kali ini, udah cukup panjang juga videonya. Agak sedikit bertele-tele juga ya, bodo amat lah ya. Jadi jangan lupa di subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe, like video ini kalau kalian suka, komentar di bawah ya, apakah kalian tim Sui atau kalian hatersnya Sui. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Gue cabut dulu. Thank you semuanya. Bye-bye.